Ini Al Trader 79 malam Kak Lady ketemu pagi malam. Iya, jangan bosan ya ketemu sama saya. Tapi malam hari ini kita akan ketemu sama Hendy yang tidak pernah membosankan karena pasti seru kalau ngobrol sama Hendy ya. Yang Ya. itu aktif lah ya. Hen bisa dengar suaranya dengan jelas nggak Hen Aman, sebelum kita aman, starting? aman, aman. Aman ya? Oke, malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu Fibonacci retracement, rahasia titik balik di pasar IHSG yang tidak menentu. Sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, mungkin bisa dijelasin nggak Hen? Fibonacci retracement itu apa sih? Fibonacci retracement kalau teman-teman yang ya itu kan kita dulu belajar math, belajar Aha. matematika. Ada Mhm. namanya kita belajar angka, benar ya? Terakhir Oke. itu misalnya itu terakhir kita akan belajar namanya deret angka Fibonacci itu 1, 1, 3, 5 berapa terus dan seterusnya itu. Mhm. Nah, sebenarnya Fibonacci itu terbentuk eh, itu memang ada dasarnya, ada perhitungannya. That's why kenapa Oke. Fibonacci itu sampai bisa diterapkan di market Mhm. gitu loh. Jadi kita ngelihat bahwa banyak sekali Fibonacci yang tercermin di sebenarnya di dunia ini ya. Kalau Mhm. kita ngelihat ya dari sisi kalau kita ngelihat dari sisi Taj Mahal ya, kalau kita Mhm. ngelihat Fibonacci itu juga itu dinilai dari ada deretan angka yang membuat satu siklus. Ya, aku balik ya, kalian Mhm. coba lihat. Nah, Oke. jadi eh standing. Kenapa kenapa Hen? Oke. Nah, ini Fibonacci itu sebenarnya kalau kita ngelihat Fibonacci itu kan membentuk satu deret angka 0, 1, 1, Mhm. 3, 5, 8. Kenapa angkanya enggak berurutan? Karena ini membentuk satu disiplin ilmu ya. Karena kita ngelihat ada namanya biologi, astronomi, biologi dan semuanya ada di sini. That's why ini adalah Fibonacci sequence ya. Jadi Oke. kita ngelihat bagaimana kita melihat bentuk tubuh manusia ataupun eh, wajah itu dikategorikan cantik, kategorikan ganteng itu bagaimana itu sebenarnya ada ukurannya, ada hitungannya. That's it. Oke. Itulah Fibonacci. Gitu loh. Nah, Oke. Fibonacci retracement itu sebenarnya kalau kita ngelihat itu adalah serangkaian angka ya yang disebut dalam Fibonacci digunakan untuk mencari pembalikan arah Oke. ya, pembalikan arah. Jadi kalau misalnya kita ngelihat pembalikan arah itu sebenarnya eh, bagaimana sih kita untuk menilai? Oke, namanya Mhm. berarti kita mencari pembalikan arah yang dinilai secara Fibonacci itu eh, perfect. Oke. That's it. Jadi kalau misalnya kita melihat Fibonacci itu eh, ada banyak sekali angka, tapi ada juga angka-angka tertentu yang sebenarnya menjadi golden ratio dari Fibonacci tersebut gitu loh. Karena kita bisa ngelihat pembentukan tren itu kan kita ngomong secara market struktur dulu. Mhm. Supaya market bisa naik itu kan ada pembentukan low, high, higher low, higher high, higher low. Nah, bagaimana kita mencari higher low ini itu menggunakan Fibonacci. Seperti Oke. ketika di angka itu dia akan mantul pasti mantul di angka itu. Kalau dia tidak mantul di angka itu berarti eh, apa namanya ada pembalikan arah, perubahan tren. Sehingga itulah yang membuat bagaimana kita itu oh ya udah deh gua cut loss gitu. Oke. Simpelnya Jadi seperti itu. mungkin kalau misalnya boleh sedikit saya apa ya summary gitu ya. Berarti Fibonacci retracement itu adalah sebuah perhitungan angka untuk perbalikan arah, untuk perbalikan tren. Untuk menghitung prediksi masa depan pembalikan arahnya tuh di angka berapa. Ah, oke, oke, oke. Menggunakan Fibonacci itu untuk melihat masa depan, bukan melihat masa lalu. That's Ya, why ya, ya. itu banyak orang yang salah gunain. Nah, jadi Oke. ketika kemarin Selin tanya saya mau nggak bawain pas Pak Edi lagi nggak bisa, ya sudah.
saya bilang boleh sekalian aja saya jabarin di sini gitu. Oke. Nah, tapi untuk perhitungan Fibonacci retracement ini sendiri dalam pasar ISG yang mungkin sekarang lagi agak-agak galau gitu ya, tidak menentu, itu gimana tuh Oke. Nah, cara kalau pakainya? kita ngelihat ya, eh sebentar. Oke, saya balik lagi Mhm. view-nya sebentar. Ini kan chart dari IHSG. Ya, Oke. ini dulu sebentar ya, saya hapus dulu. Nah, kita melihat bahwa IHSG itu mantul. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari paling bawah, ya. Tidak ada yang bisa menebak bottom. Tidak ada yang bisa menebak dalamnya lautan. Tapi ketika dia sudah mulai belok dan kita mencari namanya penurunan ini, itu semua bisa dihitung menggunakan Fibonacci. Nah, tools yang biasanya dipakai itu di Fibonacci itu ada di sini. Kalau saya menggunakan trading view itu yang 3 garis ini. Oke. Nah, Fibonacci retracement ya. Nah, Fibonacci retracement itu secara default ya, dia pasti bentuknya kayak gini. Oke. Itu secara default. Nah, sekarang menjadi permasalahan adalah kalau kita ngelihat dari apa sih IHSG lagi galau, bagaimana kita pakai, kita harus mengukur dulu dari bottomnya. Jadi kita ngelihat kalau dari bawah sini kita tarik sampai ke atas. Nah, ini kalau misalnya kita geser, Mhm. sebentar ya, ini saya geser dulu. Kalian lihat, dia mantulnya pas di Fibo 0,5. Ya, jadi Fibo 0,5 itu artinya adalah ketika perubahan tren terjadi dari low naik, dia turun tuh setengah. Turunnya setengah dari arah naiknya, kemudian dia naik lagi, membentuk high lagi. Yang itulah yang terjadi saat ini. Gitu loh. Nah, Fibonacci itu jarang miss kalau kita tariknya benar. Oke. Nah, kita melihat bahwa Oke. di dalam garis ini itu hijau kan. Warnanya hijau kan. Nah, kenapa warnanya hijau? Karena di warna inilah entry level. Di mana deret angka dari Fibonacci 618 dan 0,5 itu merupakan area golden ratio. Nah, ketika dia kena sini, naik dia. Oke. Nah, sekarang kita melihat bahwa IHSG sudah di atas nih, ya. IHSG sedang di atas, kita analisa secara tren, dia udah uptrend, ya. Dan ini lagi di resisten, oke. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu dia resistance berapa, kemana? Ya sudah, kita ulangi hal yang sama. Dari lowest higher low di sini, kita tarik sampai ke atas. Oke, berarti area ini 0,5 sekitar 7362 sampai 72. Nih, saya geser ke kanan dulu. Sebentar ya. Oke, ini untuk sementara Jadi komentarnya saya ya, hilangkan dulu supaya gambarnya Hendy bisa kelihatan. duduk Tapi dulu. nanti saya akan munculkan Ya, lagi untuk komentarnya untuk Sobat JC yang mau nanya ya. yes. Tapi untuk sementara ini, karena sayang banget ini grafik dari Hendy udah dijelasin dengan sebegitu jelasnya. Jadi sementara komentarnya saya hilangkan terlebih dahulu ya. Jadi Oke, sekitar boleh dilanjutkan Hen? 7362 sampai 7276 di sini itu merupakan area golden ratio. That's why pergerakan IHSG-nya pasti ke kanan. Benar nggak? Nggak mungkin ke kiri dong. Nah, Hmm, ketika kita melihat dia ke kanan, ini ada potensi dia mantul di sini. Oke? Nah, oke. ketika dia berusaha mantul di sana, ya, ketika dia berusaha mantul di sana, ini adalah area yang sangat menarik. Bagaimana kalau dia jebol kok? Oke, kalau dia jebol, berarti dia sudah tidak sesuai dengan tren. Kalau dia tidak sesuai dengan tren, berarti ini IHSG sudah patah tren. Karena kita mengindikasi, seperti tadi saya ingatin bahwa, indikasi dari awal IHSG itu seperti apa? Ya sudah, berarti seperti ini. Dia akan koreksi ke gini. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah ini sudah mencapai titik puncaknya? Nah, kalau ditanya
apakah sudah mencapai titik puncaknya? Jawabannya adalah kita tinggal ukur. Nah, Fibonacci di atas itu juga ada namanya, ini kan Fibo 0. Ya, 0 itu berarti dia masih bergerak di bawah. Ketika dia sudah bergerak di atas 1, maka ada namanya Fibo 1.618. Nah, ketika ada Fibonacci seperti ini, sebenarnya yang dari bawah ini itu copy ke atas gitu loh. Ini dipindahin ke atas. Angka-angka ini dipindahin ke atas. Jadi nanti akan ada keluar deret angka lain. Nah, kita tinggal lihat, oke, dia mantulnya di mana? Kok bisa kena di sana? Ya, coba kita lihat ya. Sebentar, ini saya munculin dulu. 1.786. Kemudian kita munculin Fibo 2-nya. Nah, pas toh dia mantul dia reject di Fibo 2. Berarti dia sudah over target. Over target 2 kali gitu loh. Sampai ke 7.700. Ya. Jadi target Fibonacci target itu bisa menjadi 2, yaitu di 1618, which is adalah area golden ratio. Kalian lihat ketika di tanggal 21 Agustus kena, dia turun. Oke. Kemudian ketika 26 Agustus dia naik, besoknya koreksi dia tetap di atas. Tuh, tetap di atas secara line. Nah, maka dari itu ketika dia naik lagi, nanjak naik lagi, dia kena Fibo 2. Nah, Fibonacci 2 ini itu merupakan angka kedua. Berarti dia sudah naik ke level kedua. Yang berarti adalah dia sudah masuk ke mau menyentuh ke lantai kedua. Ya, dan ternyata dia belum mampu lewat, turun ya. Dan tertahan di golden ratio 1618. Oke. Nah, Jadi level Fibonacci mana yang perlu diperhatikan di ISG, Hen? yang perlu diperhatiin adalah 7573 ini. Kalau sampai dia closing di bawah 7573, berarti ini Fibonacci sudah tidak valid karena dia sudah turun. Nah, maka dari itu kita mesti tarik ulang dari bawah ke atas. Nah, dapatlah Fibonacci 0,5618 ini. Itu menjadi Fibonacci golden ratio-nya. Oke. Nah, Itu secara seberapa kenapa? Sorry. itu basicnya. Karena Oke. Fibonacci itu masih ada banyak angka. Jadi misalnya Hmm. ada 703, ada 1272 dan lain sebagainya. Cuman apakah itu menjadi patokan? Enggak. Karena itu advance. Kita nggak perlu sampai advance. Kita mulai dulu yang kecil-kecil dulu. Karena itu ada Oke. perhitungan lagi. Seperti itu. Oke. Tapi seberapa sering, Hen, level Fibonacci ini menjadi support atau resistance di IHSG? Oke. Ini pertanyaan sangat saya suka. Saya tunggu dari Cik Lady. Kalau kita lihat, oke, ini ini adalah HSG. Yang pertama yang saya lihat adalah, saya ambil angka random aja ya, saya nggak ukur. Oke, kita ukur. Dari lowest ini, tarik sampai ke atas, tertinggi. Lihat dia mantul di mana. Kelihatan nggak? Nah, ini 0,5. kelihatan. Ya. Nah, ketika dia 0,5 naik ke atas, dan dia ternyata tidak mampu bikin new high, ya sudah, maka dia akan turun. Nah, ketika dia turun, jebol dari 618, dari area ini, nah ini sudah tidak boleh dipertahankan. Ya sudah, cut, gagal. Nah, ketika seperti itu, oke, kita tarik lagi dari last low ke last high. Kalian lihat. Dia mantul pas di Fibo 2. Magic? Ya, bisa bilang enggak. Karena memang ini kenyataannya. Kalau kita tariknya benar, pasti kenanya hitnya benar. Kalau tariknya salah, itu pasti akan salah. Makanya, apakah dengan tarik Fibonacci kita bisa memprediksi dalamnya lautan? Bisa. Memprediksi, tapi tidak pasti. Contoh lagi, kita lihat di area ini.
Sebentar, saya Oke, kayaknya ini ada error. Sebentar, saya akan kembali mengundang Hendy. Hen, terpental, kelempar ya? Iya, ya, kelempar nih. terlempar. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di area ini. Nah, Heeh. kita lihat ya, kelihatan ya. Oke. Kita mulai lagi Fibonacci. Kita tarik dari sini highest ke lowest. Oke, kita lihat ketika dia menyentuh Fibonacci 1618 di sini, dia turun. Kemudian dia naik Hmm. lagi. Hmm. Ya, nah ini kan dia memang dia lagi di fase konsolidasi, gitu loh. Hmm. Ketika dia 61618 yang biru ini, itu kuat banget loh ketahannya, nggak mampu lewat. Tapi ketika dia break, maka ini menjadi support yang kuat. Kalau dia sampai jebol, tuh lihat ya, turun masuk. Contoh lagi, eh, misalnya dari sini tarik ke bawah. Loh, ya selisih 1-2 tik sih oke lah ya, nggak perlu, nggak masalah. Ini pun udah capai target gitu loh. Bagaimana kita mengindikasi dia tariknya benar atau enggak? Kita lihat mantulannya dari yang lain tuh gimana, mengikuti nggak? Ya, kita lihat dari candle yang sebelumnya. Kena di Hmm. sini reject, kena di sini dia reject, kena di sini dia reject. Oke, berarti ini tarikan yang benar. Ya sudah, ikuti aja. Nah, Fibonacci itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia juga itu namanya tools, alat bantu. Kita harus Oke. kombinasikan tetap dengan resist, support, dan resistance. Ya, ketika dia Jadi memang akan dipakai ya, Hen ya? benar, ini pasti kalian harus akan kepake. Gimana? Karena kalian masih akan mengindikasi market gitu loh. Oh, marketnya sudah over belum? Kalian lihat ketika seringkali saya live, ketika harga area sini, saya sudah bilang kayaknya marketnya udah over deh. Kenapa bisa tahu udah over? Yowes, kita ukur. Semakin jauh kita tarik, maka time frame yang digunakan akan semakin panjang. Nih, kalian lihat. Kalau kita tarik dari Fibonacci 20 Mei sampai ke 19 Juni, targetnya 7.792 alias 7.800. Secara long, target longnya. Oke, target eh, panjangnya. Tapi kalau misalnya kita tarik secara target kecil dari sini ke bawah sini, itu sudah kena target gitu loh. Nah, jadi Oke. semakin jauh Fibonacci itu digunakan, ditarik dari high ke low atau low ke high, itu semakin panjang time frame yang kita gunakan. Oke, Hen. Kalau Ya, misalnya Fibonacci ini tadi kamu bilang adalah sebuah tools yang juga perlu dibantu oleh support dan resistance, apakah Fibonacci ini juga memerlukan indikator yang apa bisa digabung dengan indikator yang lain? bisa banget, bisa banget. Ada contohnya nggak? Ada contohnya nggak? Digabung sama apa gitu Oke. misalnya? Kita anggap ambil contoh, kita lihat pakai uh, uh, moving average, oke? Kita pakai Hmm. moving average. Saya menggunakan moving average 50 dan 200 untuk long term. Tadi kan saya bilang, ketika mau mengincar koreksi dari IHSG itu low ke high. Oke. Kalian lihat di area golden ratio di sini itu kan ada namanya satu area golden ratio, bisa potensi dia untuk reject di area ini 7.276 sampai 7.362. Tapi kita lihat di sini ada MA50 juga nih bertengger di sini dalam area ini. Berarti ini bisa memvalidasi area ini menjadi support kuat. Nah, Oke. nah gitu loh. Jadi apakah bisa dipakai nggak dengan indikator lain? Jelas banget, bisa banget gitu loh. Karena tools, indikator, kemudian chart pattern itu semua berdasarkan history yang sudah terjadi.
Karena technical analysis itu menggunakan history repeat itself. Kenapa bisa terjadi ada seperti ini? Berarti dulu pernah kejadian kayak gini. Oke. Ini diulangi lagi. Nah, kita tinggal pakai toolsnya untuk membantu meningkatkan probabilitas itu. Seperti itu. Oke? Oke. Kalau kamu pernah bilang mungkin dulu pernah terjadi, ada nggak cerita sukses gitu ya? Atau Mm-mm. contoh kasus di mana Fibonacci ini memang bisa menentukan titik balik di IHSG? Ada contohnya nggak? Mungkin kapan terjadinya, emitennya apa, dan bagaimana pergerakan sahamnya? Eh, itu waktu itu saya pernah pakai di emiten apa ya? Terlalu banyak soalnya. Sebentar. Oke. Coba ini deh. Pani. Pani? Right? Pani. Oke, Pick oke, 2. Pick 2. oke. Ini kan lagi hot banget ya. Oke. Hmm. Nah, sekarang kita lihat Pani. Ini saya yang ini yang saya custom saya hapus dulu. Nah, kita lihat Pani ketika dia dari lowest ke highest, highest ke lowest, kalian lihat ketika dia kena area 1618. Oke, kayaknya kelempar lagi. Saya coba invite Handy sekali lagi. Oke. Hen, kenapa Mojok kelempar mulu ya? bising nih. Kenapa, kenapa? Aku Kenapa? mau zoom zoom kayak gini nih. Nggak Hmm. sengaja ke swipe ke kiri, Ci. Oh, so that's why. I thought ada something trouble. Nah, nah, kita lanjut ya. Iya, Nah, kalian lihat Pani ya. Fibonacci Pani, kalian lihat Hmm. dari highest dari tanggal 12 Desember ke lowest di 11 Januari. Ya, kita tarik sampai ke atas, kalian lihat malah udah nyentuh Fibo 2-nya. Itu di 30 Agustus kemarin. Wajar kalau dia koreksi karena dia berusaha untuk naik level ke level atas Fibo 2-nya, ya. Nah, kalian lihat ketika dia kena 1618 dia reject. Naik masuk, ditarik masuk ke dalam. Apakah ini suatu kebetulan atau market maker-nya juga ngerti technical? Ya kan? Nah, inilah the magic of Fibonacci. Karena kita bisa melihat eh, bagaimana sih pergerakannya. Ya, kita ambil contoh lagi. Pani ketika dia breakout dari sini ke sini, targetnya sini cuma sampai 6150. 6150 ada apa? Last high-nya 6150. Nih, last high-nya. Tuh. High tertingginya kemarin yang 12 Desember. Kok bisa pas sih 1618? Nah, ketika dia breakout berarti ini sudah selesai. Kamu nggak boleh pakai ini lagi. Geser lagi ke kirinya supaya kamu mau ambil yang lebih gede lagi time frame-nya. Oke. Terakhir 6500. Breakout lagi. Ditembak lagi naik ke atas. Nah, ya, gitu loh. Nah, ketika dia udah keluar 1618 itu nggak berlaku lagi. Ya sudah, kita ganti lagi. Oke. Sampai ke dia memang dia belum breakout gitu loh. Nah, secara default Fibonacci itu dia bisa sampai ke Fibonacci 4. Nah, target berarti ini target 1, target 2, target 3, target 4. Berarti target 4-nya adalah, sebentar saya ganti angkanya. Berarti 618, target angkanya target 4-nya berarti 12925. Nah, bagaimana kita mengukur satu emiten yang sudah ATH seperti Pani yang menggunakan Fibonacci? Oke. That's why tadi pagi kalau misalnya kita ambil ketika dia masuk lagi ke 7.300, ya udah kita ambil lagi nggak apa-apa. Untuk fast trade kok. Oke. Contoh lagi BRMS waktu itu. Saya hapus dulu.
kelihatan nggak? Oke, saya mau tarik dari sini. BRMS itu dari lowest 26 Mei sampai ke highest di sini. Nih, mantulnya pas di 0,5. Tum, naik ke atas. Ini berapa persen? 23%. Inilah the magic of Fibonacci. Ketika dia sudah jebol 0,5-nya ke area ini, nah kita juga harus lihat dia itu Fibonacci mana yang paling kuat. Jadi itu bukan berarti 618 dan 0,5 ini adalah angka baku. Jadi setiap kita masuk di sini itu pasti mantul. Tidak. Jadi kita harus lihat dari historical, kalian lihat ketika di sini 0,5 dia mantul, 0,5 dia mantul. 0,5 dia mantul, 0,5 dia mantul. Berarti Fibonacci setengah ini 0,5 itu merupakan Fibonacci yang kuat. Kalau dia sampai jebol, berarti itu udah harus hati-hati. Dan ingat, tidak semua emiten bisa menggunakan Fibonacci. Contoh, BRMS. Oke, tadi saya bilang 618 adalah Fibonacci Golden Ratio. Ini dijebolin dengan gampangnya nih. Tum, 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 tum. Padahal di sini itu adalah 618 golden ratio kan. Tidak semua bisa dipakai. Nah, tapi 0,5-nya kalian lihat ketika dia turun, kemudian kemarin kena ke 0,5-nya, dia nggak bisa lewat juga tuh. Ya toh? Nah, Terus apa dong Hen yang menentukan bahwa emiten itu bisa menggunakan Fibonacci atau tidak? harus diukur, harus dites. Jadi contoh, seperti bisa deh, coba lihat bisa. Bisa kayaknya bisa. Jadi memang harus dicoba-coba gitu ya? Harus dites. Jadi itu nggak semua mantul pas. Nah, ini kan kalau 786 dia mantul di sini, ini kan sebenarnya masih higher low. Gitu loh. Nah, kita lihat lagi, kita geser lagi. Misalnya contoh, ini nggak bisa. Terlalu kecil. BRI coba. Ini saya hapus. Nah, ini PR-ku nih untuk gambar ulang nanti. Ya, kita lihat dia mantul di mana di sini. Oke. Pas 0,5 juga. Nah, berarti ini bisa dipakai. Oke, kita ukur di belakangnya. Sini ke highest. Mantul di 0,5 juga. Oke, berarti bisa dipakai. Jadi, tidak semua emiten itu bisa dipakai. Contoh, kayak cuan. Saya hapus. Cuan. Nih, offset kan? Sampai ke 786. Padahal 618 adalah golden ratio. Jebol. Nah, jadi kita harus melihat emiten ini itu nurutnya pakai Fibonacci yang mana? Fibo 0,5 kah? 786 kah? Atau 618? Jadi, tidak semua emiten itu bisa dipakai. Nah, ini juga nggak capai sini, udah turun. Gitu loh. Oke, Hen, ini ada pertanyaan ya dari Vivin Agustina. Contoh saham lain pakai Telkom dan MSTI bisa nggak? Ini saya munculkan pertanyaannya di layar. Kalau Telkom. pakai Telkom dan MSTI, Telkom. bisa nggak pakai Fibonacci? Oke. Telkom ini gini, dia ini masih sideways, cuman kita lihat penurunannya. Oke, ketika penurunannya, dia mantul nggak di sekitar area 1618. Nah, dia mantul di area ini. Gitu loh. Ya. Dipakai nggak? Ya bisa-bisa aja. Oke. Kalau MSTI kan? MSTI itu emiten apa ya? Janganlah, tolonglah Tuhan. Kenapa? Jangan. Kenapa? Enggak, ini Kenapa, Hen? terlalu volatil, Ci. Kamu lihat ya.
ini kan candle ya. Candle, Hmm. apa dia bisa hijau? Berarti dia bukanya di bawah, closingnya di atas. Hmm. Oke? Hmm. Nah, harganya itu sempat nyentuh dari opennya itu di 1.600, ditarik sampai 1.925, terus dibanting ke 1.690. Menurutmu jantung orang itu masih sehat nggak? Ini berapa persen? 13%. Iya, iya, iya. Nah, jadi untuk emiten-emiten seperti ini ya, yang jarumnya kita mesti ukur. Oke. Kita lihat, ukur. Ini sekali jarum bisa 4%. Berarti ini ada kemungkinan offside. Let's see. Ya, kita Oke. lihat. Ukur Fibonacci. Loh, hampir kan? Fibo 2-nya 1930. Oke, ini Hendy kayak ke- kelempar lagi bentar. Saya akan kembali mengundang. Hen, Nggak mau lagi, aku nggak mau zoom lagi. Kalian lihat aja lah. Sudah 3 kali. Oke, iya, iya, oke. It's okay, it's okay. 30. Padahal selisih 1 tik loh. Ini ada kena bom atom Hiroshima ini. Tum, langsung turun. Padahal udah hampir kena nih Fibo 2-nya. Fibo targetnya pun udah kena capai 1618. Ya. Jadi kalau ditanya bisa dipakai nggak? Ya, volatilitasnya kamu harus disiplin. Karena kenapa? Ketika dia volatil seperti ini, berarti retailnya banyak. Ketika retail banyak, apa sih yang mereka pelajari? Untuk analisa, untuk entry saham, technical analysis. Mereka pelajari nggak? Fibonacci retracement, pelajari. Oke, ketika mereka pelajari, kena area ini, mungkin nggak mereka antri di area ini? Nggak mungkin. Mereka pasti selisihkan 1 tik ke bawah. Ya sudah, ketika tik itu kena, turun. Oke. Hen, tapi kalau pakai Fibonacci, apakah kita juga perlu fundamentalnya? Fibonacci itu beda dengan fundamental sih, Ci. Jadi Gini, nggak bisa dipakai ya? fundamental itu Maksudnya kita faktor kita fundamental ketika pakai Fibonacci gitu, gini, penting atau enggak? gini untuk Fibonacci itu kan kita mencari area entry dan area exit. Hmm. Fundamental itu memiliki perhitungan sendiri bagaimana dia under value atau over value menggunakan misalnya contoh price earning ratio ataupun price to book value, apakah dia sudah overpriced atau masih underrated, underpriced. Oke. Jadi untuk menentukan titik entry itu kita combine dengan fundamental, oke. Tapi bukan sebaliknya. Kita entry ketika gagal kita baru cek fundamental, itu salah. Tapi ketika kita udah cek fundamentalnya oke, kita mau entry baru kita pakai. Ini kok Hen keren katanya ngejelasinnya pakai ada sound system, ada backsoundnya. Kalau turun dem dem dem. jadi Iya, jadi seru ya. Seru ya jelasinnya ya. Dengerinnya juga seru banget ya. jadi Kayak storytelling. iya, jadi gini, fundamental itu kalau aku mau ngomong itu ibarat kamu punya toko. Aha. Kamu punya toko, kamu buka dari jam 8 sampai jam 5. Oke. Terus fundamentalnya itu apa? Oke, fundamentalnya adalah perusahaan saya bisa menciptakan sales sekian. Debt saya sekian. Oke. Kita nggak bisa lihat, oh kira-kira dengan seperti ini, dengan proyek-proyek seperti ini, kita menghitung rasio-rasio yang sudah ada, oh potensinya segini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan technical adalah kita melihat teknisnya. Di market itu seperti apa? Pasar itu seperti apa? Sesuai dengan yang kita rencanakan nggak? Kalau sesuai dengan yang kita rencanakan, kita sudah planning. Oke, kita kalau misalnya kejadian nanti ada monkeypox, nanti kita bagaimana kita perencanakan kalau misalnya memang dia lockdown lagi dan sebagainya. Itu
technical. Tapi kalau fundamental adalah cerita long term, jangka panjang. Perusahaan gua ini, lu mau bawa kemana? Itu. Jadi, this is big. Kamu mengkerucutkan. Jadi dapat satu titik entry-nya. Oke. Oke. Ini ada kita mulai Q&A-nya ya, Han ya. Ada pertanyaan yang masuk. Ini dari Fani Anwar. Kohen, apa ada bedanya kalau tarik dari high ke low sama tarik dari low ke high? Saya munculkan pertanyaan di layar. Oke, kita bahas. Saya nggak mau pakai MSTI. Saya mau pakai apa ya? Yang lagi oke, BRIS. Oke. Hapus lagi. Oke, BRIS. Kalian lihat. Saya kasih ini dulu ya. Fibonacci mencari support itu tarik low ke high. Tapi kalau untuk mencari resisten, high ke low. Oke. Itu bedanya di situ ya? Ini diingat dulu. Pokoknya kalau mau cari support itu dari bawah ke atas. Tapi kalau kita mau cari resisten berarti dari atas ke bawah kita tarik. Contoh. Oke, ini kan BRIS lagi koreksi. Ya, kita mau cari supportnya. Oke, berarti dari bawah ke atas. Golden ratio di mana? 25-20. Oke. Sekarang, apakah 25-20 ini menjadi titik benar dan Fibonacci ini bisa dipakai? Kita cek. Oke, ketika dia kena Fibonacci ini, dia mantul. Ketika kena ini, dia mantul. Ketika kena ini, dia mantul. Kena ini, dia mantul. Jebol. Nah, berarti ini kita bisa pakai Fibonacci ini. Ya. Berarti kita tinggal tunggu di area 25-20. Oke, sekarang kita cek. 25-20 ada apa sih? Nah, kita cek dari tren dari bawah. Kita tarik ke atas. Oke, kita combine. Oke, ini kejauhan. Kita tarik lagi agak kecil. Ketika 25-20 adalah dasar channel. Oke. Nih. Ketika dia dasar channel, berarti ini valid. Kenapa? Karena kalau dia 618, dia untuk naik kembali, dia harus bikin higher low. Ketika dia bikin higher low, dia jebol, maka tren ini pun patah. Nah, tren ini patah, ya sudah, berarti ini secara short term, dia sudah tidak menarik. Tapi kalau kita lihat secara big time frame, kita tarik dari November 2023, kita tarik, maka masih ada titik entry kedua, yaitu di sekitar 2450. Pas kok di Fibonya. Ya, jadi ini itu menjadi satu alat bantu. Ada nggak sih sesuatu yang menarik di sini? Oke. Nah, kalian lihat di tengah-tengah sini, ada apa? Nggak apa-apa. Nggak mungkin mantul di tengah-tengah sini. Area 2500, 2450, 2480 itu nggak mungkin. Itu. Oke. Oke? Itu Nah, dia itu, pertanyaan dari Fani Anwar mengenai bedanya tarik dari high ke low sama tarik benar. dari low ke high ya. Belum. Sabar, Ci. Nah, ini high ke low. Kalian mencari resisten. Oke. Kalian lihat resisten 2880. Pas ada apa di belakang? Last high-nya di tanggal 6 Mei. Pas. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, ingat. Tariknya harus dari kiri ke kanan. Bukan dari kanan ke kiri. Kalian pasti nanti, aduh, aku mau cari resisten. High yang mana ya? Ya sudahlah, aku tarik dari sini ke sini. Dapat juga gak resistennya? Dapat, tapi salah. Targetnya di 3060. Padahal target sebenarnya adalah beda nggak?
Ya, beda. Karena kita melihat dari history ke future. Kita memprediksi area ini, area yang belum terjadi ini, itu sebesar ini. Potensinya kemana sih? Betul? Nah, potensinya adalah up, berarti targetnya di sini. Sama juga seperti kita mencari support. Mencari support, kalian pasti, aduh bingung deh mau cari support yang mana, ya sudahlah aku tarik dari bawah sini ke atas sini. Kalian targetnya di sini, oh pas memang ada support kok, ya betul. Kebetulan pas. Tapi yang benar adalah dari kiri ke kanan. Oke. Banyak yang suka suruh saya koreksi Fibonacci. Dia hilangin, ini kan ada garis titik-titik nih, Ci. Ada orang pintar, dia suruh saya koreksi. Dia tahu dia salah, dia ngetes saya. Dia hilangin titik-titik ini. Loh, kalau hilangin titik-titik ini kan kok Hendy nggak tahu. Lu salah. Karena low ke high itu pasti bawahnya 1, atasnya 0. Lu nggak mungkin nggak bisa bohongin gua, nggak bisa ngetes gua juga. Nah, ada juga yang dia salah tarik nih. Dia tarik dari high ke low. Tapi kayak gini, hasilnya akan salah. Kenapa? Karena titik tertingginya di sini, bukan di sini. Pasti ketahuan. Toh bentuknya sama kok. Nih, kita tarik dari sini ke sini. Sama nggak? Sini satu, sama. Cuman kan posisinya beda. Gitu loh. Itu. Jadi ingat, ketika kalian mau tarik Fibonacci, cari support low ke high itu harus dari kiri ke kanan. Sama juga dengan resistance, high ke low adalah kiri ke kanan. Ketika dia dari kiri itu sudah tidak ada high-nya, berarti itu adalah ATH. Ya sudah. Biarkan market yang menentukan dia berhenti sampai mana. Contoh, Carway. Siapa sangka dari 50 terbang sampai 7.850. 12.850%. Ini lu mau pakai Fibonacci apapun nggak akan guna. Nggak akan bisa terukur. Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Dia menjawab pertanyaan dari Fani Anwar. Next, lanjut. Oke, sebentar. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Hey Ocean. Pertanyaan, kapik bisa kok? Maksudnya gimana nih? Handy? Kepik. Ada pertanyaan dari, kepik. Bisa nggak? Kepik. Nah, kamu ukur. Kalian lihat. Ini sudah di atas. Loh, Fibonacci-nya aja tembus gitu. Gimana kita ngukurnya? Oke. Nah, ngukurnya adalah ya paling benar ya sudah dari bawah ke atas. Mantulnya di 786. Tapi ini sudah over. Saya yakin dan percaya kalian pasti tidak akan berani ambil di 138. Kenapa? Oke. Karena dia turunnya sudah gila. Kalaupun kalian berani masuk, itu paling cuma 10 lot. Ataupun modal-modal untuk kayak spekulasi. Atau misalnya ada orang bilang judai, spekulasi gitu ya. Nah, mungkin kalian full porsi masuk di sini untuk emiten seperti ini. Kecuali ada ordal, itu beda cerita. Ya. Oke? Oke, itu untuk kepik ya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya. Dari Englis, Ibu Englis bilang, minta view-nya ASI, ADRO, SRTG pakai Fibo, plus pakai sound systemnya juga. Thank you. Mungkin pilih salah satu aja, Hen, dari ASI, ADRO, sama SRTG. Kalau ASI, kalian lihat dia sudah kena mentok kan. Oke, kalian mau entry boleh nggak? Boleh. Berarti kalau kita ngelihat dari sisi Fibonacci, dia koreksi. Bisa nggak koreksi? Bisa ke 4870. Karena di mana? 4870 juga ada support trend line.
Ini juga bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, ASI udah capai target belum? Oke, kita ukur. Dari last high yang di 20 Mei, 20 Mei kita tarik sampai ke bawah. Kena nggak? 1618. Kena. Ya ngapain mau beli di sini, bos? Berarti ini ada potensi orang untuk taking profit. Ya, wajar dong orang take profit, benar nggak sih? Ya. Ya, seperti itu. Tapi kan kok nanti ada yang ngomong, tapi kan kok masih ada Fibo 2. Ya masalahnya dia sudah break belum? Nah, pengertian break adalah dia sudah keluar dari last high. Nah, last high-nya adalah ini ketika dia naik sempat ke 5225. Kalian lihat ketika dia kena 5225 tidak ada apa-apa memang, tapi tidak bisa close di atas 5225. PR juga. Gitu loh. Jadi kalau mau entry ya seperti tadi, tunggu di bawah. Nah, bagaimana? Ya sudah dari low dari 5 Agustus tarik sampai ke atas, ya sudah di sekitar Fibo 0,5 ada 4870. Pas ada support juga, support kuat. Silakan spekulasi di sana. Gitu. Oke? Oke, itu dia untuk ASI. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, Hen. Mm-mm. Ini pertanyaan dari Lin TS176. Sampai berapa brand bisa di markup demi menyelamatkan ISG dari crash akibat global yang memburuk? Saya munculkan Ah, pertanyaannya di layar. brand ya. Brand tuh gini. Ini last low ke last high. Targetnya ke 12.600. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kita harus melihat juga IHSG. Karena waktu itu ketika kita live trade, ketika brandnya naik 10%, IHSG-nya naiknya 0,5%. Oke. Berarti kita tinggal hitung-hitung aja nih. 11225 dia naik ke 12.600 itu berarti ada 12,13%. Anggap 12%. Oke. Berarti kalau misalnya dia dari kelipatan 10%, dia naik 0,5, berarti IHSG ada potensi naik 0,8%. Eh, 0,8%. Ya, karena kenapa? Kelipatan 10 dia naik 0,5. Berarti kalau dia selisih 2%, berarti ya kurang lebih 0,6, 0,7. Nah, kita kembali lagi ke IHSG. Mungkin nggak dia naik 0,7 ya pas last high, bisa nggak ya, bisa aja, bisa aja. Kita harus ingat juga bahwa IHSG kalau kita tarik dari Fibonacci high to low targetnya di 7792, bisa nggak sampai sini? Ini dari sini, dari closing tadi ke naik ke atas itu butuh 1,5%. Berarti brandnya masih bisa naik sekitar 30%. Itu matematika dasarnya aja gitu loh. Nah, kita tinggal cocokin, bisa nggak tuh. Dan ingat, brand itu juga ada cuan, juga ada PTRO, juga ada TPIA. Nah, 4 ini ya, BRPT 5 ya, 5 ini ini dapat nih kemarin saya live lowest pas di 1075 pas ya. Jadi kita ukur juga nih, ukur pakai Fibonacci. Tuh, mantul di 618. Bisa. Oke. Ya. Jadi apakah bisa menyelamatkan IHSG? IHSG sudah naik, bos. Dari berapa? Dari lowest 6698 sekarang 7672. Kamu kemana aja? Kalau kamu bilang mau selamatkan IHSG, nggak mungkin kan dia naik terus, pasti dia ada turunnya, gitu loh.
Oke. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Hen. Dari Adar 19. Fibonacci bisa menganalisa KARW nggak? Saya munculkan Tadi baru pertanyaan di layar. dibahas. Tadi Yes. baru dibahas. Next. Oke, sebentar. Pertanyaan selanjutnya. Untuk ISAT dan MTEL dong. Mungkin pilih salah satu aja, Hen. I choose ISAT. Ya, ISAT atau MTEL? ISAT bisa nggak pakai Fibonacci? Hmm. Kita cek ya. Enggak, enggak terlalu bisa karena dia bisa offside. Dia terlalu Hmm. volatil. Kalau emiten yang volatil dia pasti offside. Hmm. Offside itu punya analisa bakal kacau. Jadi saran saya untuk emiten-emiten yang volatil udah lu pakai trendline aja udah Hmm. support resist yang biasa trendline ya wes gitu aja. Jangan terlalu banyak ini ya Oke. gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau SCMA bisa nggak? Satu-satu nih ya, dicobain ya. Iya, biasa pasti disuruh cobain tuh. Coba ya. Dari Ya, Cokro Hutomo, pertanyaannya SCMA bisa atau nggak pakai Fibonacci? bisa, Bisa ya. bisa, bisa. Karena lihat ketika dia kena golden ratio, dia nggak mampu lewat nih, tahan, ya. Kenapa? Nah, ini kan secara big time frame, oke, secara big time frame. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia berhenti di sini? Oke, kita cari tahu. Sekarang kita cek low ke high yang terdekat. Mhm. Oke, ini offside ke Fibo 2. Oke, salah. Kita cek lagi yang agak belakang dari sini ke sini. Mantulnya sama masih Vivo 2. Oke, kita cek lagi dari belakang ke belakang lagi. Pas. Nah, ini maksudku. Karena dia mantulnya seharusnya mantulnya di 618. Nah, Mhm. itu dari mana? Dari 1 Agustus sampai ke highest di 29 Desember 2023. Baru dapat nih. Nah, ini yang maksud saya kalian harus cari yang pas. Tarik yang pas. Ini maksud saya. Jadi bukan berarti asal tarik. Pokoknya, oh Kohendi bilang low ke high untuk cari support. Ya, kamu asal tarik. Ternyata jebol. Terus kamu bilang Fibonacci-nya salah. Enggak. Karena ini alat bantu, berarti kamu harus cari yang pas. Pas nggak? Mhm. 618, 150 turun. Kena 2 kali. Hmm. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan dia tidak ada apa-apa nih, mantul naik nih. Ya sudah, kita tinggal cari aja low ke high. Mantulnya di mana? Nih, 780 gitu. Oke, Bisa dipakai? bisa ya. Oke. Hen, ini karena ada keterbatasan waktu, udah nggak berasa, udah hampir 1 jam kita ngobrol, Ya. udah belajar banyak banget dari grafik dan juga Fibonacci gitu ya. Mungkin terakhir nih Hen, secara Hmm. singkat tips untuk para pemula yang mau coba pakai Fibonacci di ISG, ada tipsnya nggak? Oke. Fibonacci itu akurat. Oke. Itu akurat ketika kamu tariknya yang benar. Hmm. Maksudnya yang benar adalah ketika kamu menarik Fibonacci low to high atau high to low, itu nggak boleh ada selisih angka. Hmm. Oke. Kamu nggak boleh Hmm. ada selisih angka. Selisih angkanya itu akan mempengaruhi ke dia punya angka di deretan angkanya itu. Misalnya contoh 0618-nya misalnya di 130 kalau tariknya benar.
Kalau tariknya salah, mungkin dia akan selisih ke 129 ataupun 128. Ketika itu terjadi, aduh, antrianku tak dapat. Padahal bukan antriannya yang salah, Fibonacci-nya salah, tapi orangnya salah tarik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ingat selalu bahwa tarik Fibonacci harus dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah cari yang pas. Oke. Cari yang Jadi Fibonacci itu tidak bisa serta-merta harus low terdekat ke high terdekat, tidak harus. Bisa jadi dia agak jauh sedikit. Jadi dites gitu. Oke. Itu dia tentang Fibonacci. Terima kasih banyak untuk Hendy yang sudah memberikan banyak knowledge malam hari ini, udah bantuin untuk mencoba emiten-emitennya juga. Terima kasih banyak. Saya yakin materi malam hari ini bisa jadi ilmu tambahan ya untuk para Sobat JOC yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu next time ya, Hen. Thank you, Cici. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Sobat JOC yang sudah bergabung. Akhir kata saya Ledilia pamit, Hendy juga pamit. Kita ketemu next time ya. Bye-bye.